نعم تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والنظر تمسك بكتاب الله وسنة الرسول عمل بهما ابتغاء مرضاته وثواب وسعة سخط من الموت في أبد شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأي آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته مشايخنا في الدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم الدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة سخط من الموت فيها ولمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسألكم صلاة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih lanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran, yaitu masih dalam rangkaian ayat-ayat Jawahir yang berisi tentang ma'rifatullah. Dan kita sudah memasuki pada surat Az-Zumar pada dua pertemuan lalu. Kita masih melanjut dalam surah Az-Zumar, itu pada rangkaian ayat Jawahir surah Az-Zumar ayat 67 sampai 70. Mana sudah kita bahas ayat 67, ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu, padahal bumi dan seluruhnya berada dalam genggaman Allah SWT. Was samawati matwiyatun bi yaminih, juga langit pun itu terlipat, digulung dengan dalam tangan kanan Allah SWT, dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun, maha suci Allah dan maha luhur dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian dan di antara riwayat dalam Tabarani dalam Mu'jam Kabirnya
bahwa Allah Ta'ala berfirman dari Abu Malik Al-Asy'ari dari Rasul SAW. Rasul bersabda, Allah berfirman, "Salatu khilalin ghayyabtuhunna an ibadi." Ada 3 perkara yang aku ghaibkan, aku halangi 3 perkara itu dari hambaku. Law ra'ahunna rajulun ma amila su'an abadan. Seandainya seorang itu melihat 3 perkara tadi, dia tidak akan berbuat keburukan selamanya. Lau kasyaftu ghita'i fara'ani hatta nastaykina wa ya'mal hatta yastaykina wa ya'mal kaifa af'alu bi khalqi idza ataituhum. Seandainya saya singkap penutup atau hijab daripada saya sehingga dia melihat saya, hamba tadi, maka sehingga dia yakin dan betul-betul yakin mengetahui bagaimana yang akan aku perbuat terhadap makhlukku ketika aku datang pada mereka atau ketika mereka menghadapku. Qabatus sama wa qabatus samawati biyadi, tsumma qabatul arda wal ardhin, tsumma qultu anal malik man dzal ladzi lahul mulku duni. Kemudian saya pun menggenggam daripada langit dengan tangan di kekuasaan saya, kemudian saya genggam bumi dan 7 lapis bumi. Kemudian saya berfirman, anal malik, akulah yang maha menguasai, merajai. Man dzal ladzi lahul mulku duni, siapakah yang dia memiliki kekuasaan selain aku. Tsumma urituhum araituhumul jannah, kemudian aku perlihatkan kepada mereka surga. Seandainya aku perlihatkan kepada mereka surga, ya'lam wa ma a'datu lahum, dan apa yang telah aku persiapkan untuk mereka, fiha, di dalam surga, min kulli khairin, dan segala kebaikan, fa yastaiqinuha, sehingga mereka meyakini akan surga. Wa urihimun nara, lalu saya perlihatkan pada mereka neraka, wa ma a'datu lahum, dan apa yang saya siapkan bagi mereka dalam neraka, min kulli syarrin, keburukan, fa yastaiqinuha, sehingga mereka meyakini neraka itu. Walakin amdan ghayyabtu dzalika anhum, akan tapi sengaja saya ghaibkan semua itu dari mereka. Dan kalau semua melihat pada Allah, melihat pada surga, melihat pada neraka, kata Allah, mereka tidak akan maksiat. Tapi sengaja saya ghaibkan semua itu, liya'lama, supaya saya tahu kaifa ya'malun, bagaimana mereka beramal. Qad bayyantu lahum, dan sudah saya jelaskan semua itu kepada mereka. Sudah saya jelaskan semua itu kepada mereka. Ini di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan tentang surga, tentang Allah, tentang neraka, semua berupa penjelasan. Tapi Allah hijab mereka dari itu. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah. Kemudian ditiup sangkakala. Yang disebut siapa yang meniup, itu Israfil alaihissalam, disebut di hadis. Di Quran cuma disebut sangkakalanya saja, malaikatnya tidak disebut. Semua di Quran kan kalimatnya begitu. Wa nufikha fi suri, wa nufikha fi suri, ditiup sangkakala, ditiup sangkakala. Siapa yang niup tidak disebut di Quran. Ya, di hadis dikatakan Israfil itu. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa fil ardi, dan ditiup sangkakala, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiup lagi pada sangkakala itu dengan tiupan yang lain, nafkhatan ukhra. Fa idza hum qiyamun yanzuru, maka tiba-tiba mereka berdiri dalam keadaan menunggu. Ini menunggu keputusan Allah SWT, berdiri dari kuburnya dalam keadaan menunggu keputusan Allah SWT. Maka nufikha fi suri yang pertama itu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Maka matilah semua. Ini Allah menjelaskan dalam ayat ini dan ayat setelahnya tentang dahsyatnya hari kiamat dan apa yang terjadi pada ayat-ayat Allah yang agung, yang dahsyat pada hari kiamat.
Ini tiupan sangkakala pertama. Yang mana dalam tiupan sangkakala pertama matilah semua yang hidup. Dari penghuni langit, penghuni bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masyhur di hadis tentang tiupan sangkakala ini. Yaitu dikecualikan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan empat malaikat hamalatul arsy, pembawa arsy. Pada saat itu jumlahnya masih 4. Nanti kiamat ditambah 4 lagi sehingga jumlahnya 8 hamalatul arsy. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang membawa arsy Tuhanmu pada hari itu 8 malaikat. Pada hari kiamat. Maka yang dikecualikannya adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan 4 orang hamalatul arsy. Tapi akhirnya mereka yang mati juga karena mereka mau diperintah untuk mencabut nyawa mereka. Hamalatul arsy diperintah mencabut nyawanya Israfil, Mikail, Israfil, Jibril sendiri, dan terakhir malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Kemudian dalam riwayat hadis tersebut ya dirasakan daripada sakitnya daripada dicabut nyawa itu, sehingga malaikat maut mengatakan, seandainya saya tahu demikian maka saya tidak akan mau diperintahkan untuk mencabut nyawa Bani Adam alaihissalam. Kemudian maka mati semuanya, tinggal Allah SWT. Dan Allah berfirman, Anal Malik, atau limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa al-mulkul yaum, kekuasaan hari ini? Dan dari jawaban maka Allah menjawab, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang maha tunggal lagi maha kuasa. Kemudian Allah menghidupkan, yang pertama kali dihidupkan adalah Israfil, lalu disuruh meniup sangkakala dengan tiupan yang berikutnya ukhra. Ada pendapat 2 tiupan, ada pendapat 3 tiupan. Tiupan pertama untuk kalau yang 3 tiupan, tiupan pertama itu untuk menghancurkan seluruh alam semesta, maka semuanya hancur. Tiupan kedua untuk mematikan itu tadi. Tiupan ketiga untuk membangkitkan. Tapi yang masyhur utama 2 tiupan. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu nufiqa fi suri itu tiupan kedua. Kalau di tafsir Baghawi dan tafsir yang lain itu tiupan pertama, nufiqa fi suri. Tiupan keduanya adalah ketika dibangkitkan. Tiupan pertama itu untuk menghancurkan sekaligus mematikan semua yang hidup. Kemudian tiupan kedua itu untuk membangkitkan. Itu yang masyhur. Manufiqa fi ukhra, kemudian ditiup pada sangkakala itu dengan tiupan yang lain. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka itu berdiri dari kuburnya, yang turun, menunggu atau memandang, melihat sekelilingnya. Kemudian ini mereka qiyamun ay min kuburihim yang turuna amrallah fihim. Mereka bangun dari kubur mereka menunggu perintah Allah terhadap diri mereka. Dan diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam Baghawi, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Abu Hurairah pernah berkata, qala Rasulullah SAW, ma baina nafkhatain arba'un. Antara dua tiupan itu 40. Qalu arba'una yauman. Mereka tanya sama Abu Hurairah, arba'una yauman, oh Abu Hurairah, 40 itu 40 hari. Qala abaitu, saya tidak mau. Ini saya tidak menjelaskan itu 40 hari karena Rasul tidak jelaskan 40 hari kan. Maka jawab sama Abu Hurairah, abaitu. Qalu arba'una syahran, 40 bulan. Qala abaitu. 40. Qalu arba'una sanatan, 40 tahun. Qala abaitu. Ya. Saya tidak mau menjelaskan, ada Rasul tidak nyebut 40 apa. Cuma Rasul bersabda arba'un. Qala, maka Abu Hurairah melanjutkan hadis dari Rasulullah SAW. Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan dari langit itu air. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Laisa min syai'un illa yabla ila azmun wahid wa huwa ajibudz dzanab. Maka turunlah hujan, maka tumbuhlah yang makhluk itu yang tadinya mati seperti tumbuhan yang hidup. Setelah hujan itu tumbuh makhluk-makhluk itu. Kama yang butul baklu, seperti tumbuhnya sayur mayur. Kemudian Abu Hurairah mengatakan laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada sesuatu pun dari manusia itu kecuali dia akan hancur. Bagian manusia itu kecuali akan hancur kecuali azmun wahid, kecuali satu tulang. Azmun wahid itu ajibudz dzanab. Tulang yang disebut sebagai ajibudz dzanab. Itu ujung daripada tulang ekor. Wa minhu yatarakkab. Dari ajibudz dzanab itulah yatarakkabul khalq yaumil qiyamah, akan tersusun ulang makhluk itu pada hari kiamat. Sampai di riwayat yang lain digambarkan seolah ajibudz dzanab itu kan masih tersisa semua sudah hancur kecuali ajibudz dzanab itu seolah seperti biji, seolah seperti biji yang ditanam. Turun hujan terus tiba-tiba tumbuh. Manufiqa fi ukhra fa idhum qiyamun yanzurun. Qiyamun ay min kuburihim yanzurun, yani yantazirun, menunggu akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menurut tafsiran yang lain mereka itu yanzurun, yani ahya. Mereka memandang kepada sekelilingnya. Setelah mereka sebelumnya tulang belulang, maka dihidupkan lalu mereka memandang sekelilingnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain dikatakan wa idza hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Maka tiba-tiba hanya saja kiamat itu zajratun wahidah, kebangkitan itu zajratun wahidah. Al-bi'sa itu seperti sekali zajrah, sekali cegahan, sekali tiupan, sekali hentakan, maka tiba-tiba mereka bis-sahirah, tiba-tiba mereka berada di sahirah, di permukaan bumi yang tadinya ada di bawah bumi. Juga dalam surat Al-Isra ayat 52, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Hari di mana Allah memanggil kalian, maka kalian akan menjawab dengan pujian kepada Allah. Wa tatununa illa bitum illa qalila, dan kalian menduga bahwa kalian tidak tinggal di bawah tanah kecuali sebentar, atau tidak tinggal di dunia kecuali sebentar. Juga di surat Ar-Rum, wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya Allah. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi, kemudian apabila menyeru kalian satu seruan dari bumi, idza antum takhrujun, tiba-tiba kalian keluar. Tiba-tiba kalian keluar daripada kuburnya masing-masing. Kemudian adapun hadis panjang tentang
Kiamat itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Urwah bin Mas'ud, seorang tabi'in mengatakan, sami'tu rajulan qala li Abdullah bin Amr. Saya mendengar seorang berkata kepada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As, innaka taqulu asata taqumu ila kadza wa kadza. Engkau yang mengatakan wahai Abdullah bin Amr, kiamat itu akan bangkit hingga sekian dan sekian atau hingga tahun sekian hingga sekian tahun. Qala laqad hamamtu ala wa'idatukum syai'an. Kata Abdullah bin Amr, sungguh saya kepingin untuk tidak memberitahukan kepada kalian sesuatu pun. Inama qultu, hanya saja saya katakan sataruna ba'da qalil amran aziman. Kalian akan melihat sebentar lagi satu perkara yang dahsyat. Qala Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Amr mengatakan qala Rasulullah SAW yakhruju dajjal fi ummati, akan keluar dajjal dalam umat, di antara umatku. Fa yamkuthu fihim arba'in, maka dajjal tinggal di antara umatku 40. La adri, saya tidak tahu 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan atau 40 malam. La adri, arba'ina yauman atau arba'ina syahran atau arba'ina sanatan atau arba'ina lailan. Kemudian kata Abdullah bin Amr, wa yab'atsullah Isa bin Maryam, maka Allah ketika itu mengutus Isa bin Maryam. Karena Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, seolah-olah Isa bin Maryam itu adalah Urwah bin Mas'ud, orang sahabat. Wa yadharu wa yuhlikuhullah, maka menanglah Isa bin Maryam dan Allah pun mematikan Isa bin Maryam setelah membunuh Dajjal dan sebagainya. Sumayal batun nas ba'dahu sinin sab'an. Kemudian setelah itu orang akan hidup 7 tahun. Laisa bainatani adawah, tidak ada antara satu dan yang lainnya permusuhan. Sumayursilullah rihan baridah min qibali Syam. Kemudian setelah itu Allah mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Wala yabqa ahadun min qalbihi qadar min iman illa ghabadathu. Maka tidak tersisa satu orang pun yang di hatinya masih ada sebiji zarah daripada iman, kecuali dicabut nyawanya bersama angin itu tadi. Sehingga tidak tersisa orang yang beriman di muka bumi. Atalau kana adum kana fi kabiri jabalin la dakhalatu alaih. Sampai seandainya seorang itu berada di tengah gua, di dalam gua, angin itu akan masuk dan menghampiri orang yang beriman itu dan mencabut nyawanya. Kemudian atalau ana qala sami'tu ammi Rasul sallallahu, kata Abdullah bin Umar, saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqa syirarun nas fi khifatit thair wa ahlamis siba. Dan tersisalah paling jeleknya manusia ketika itu. Dan orang yang beriman sudah tidak ada. Tersisalah paling jeleknya manusia. Dan mereka berada pada ringannya burung dan itu ahlamis siba, otak daripada hewan-hewan liar, maksudnya tidak memiliki akal, kesehatan akal sama sekali. Karena itu paling jeleknya orang. La ya'rifuna munkaran wa la yunkiruna la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Dia tidak mengakui yang ma'ruf, tidak mengerti tentang yang ma'ruf, dan tidak pula mengingkari yang mungkar. Maka ketika itu yatamatsaluhumus syaitan, syaitan pun merupa kepada mereka. Dan ketika itu syaitan berkata, ala tastajibun, tidakkah kalian jawab panggilan kami, kata syaitan. Fayamur bil authan fayabudunaha, maka mereka pun, syaitan itu menyuruh mereka terhadap berhala-berhala, maka mereka menyembah kembali berhala itu. Wa fi dzalika daratan arzaquhum
hasanun daratun arzaquhum hasanun aishuhum. Dan mereka dalam hal itu, mereka ketika itu deras rezeki mereka dan bagus kehidupan mereka. Walaupun mereka berada dalam keadaan yang paling buruk, orang-orang yang paling buruk. Kemudian ditiup sangkakala. Sumayunfaku fi suri fala yasma'u ahadun illa asghalahu. Maka ditiuplah sangkakala, maka tidak mendengar seorang pun akan tiupan sangkakala itu kecuali menyimak tiupan sangkakala itu. Dan pertama kali orang yang mendengar adalah seorang yang yalutu haudhah, seorang yang sedang membangun daripada kolam dia. Fayas'aku, maka dia mati. Maka tidak ada satupun makhluk kecuali mati karena tiupan sangkakala itu. Kemudian Allah mengutus hujan. Maka dari situ tumbuh-tumbuhlah jasad manusia dari hujan itu. Kemudian Allah suruh tiup sangkakala sekali lagi, faidahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba manusia tadi berdiri dan menunggu atau melihat. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan pada manusia pada saat itu, ya ayuhan nas halummu ila rabbikum. Wahai manusia, menghadaplah kalian kepada Tuhan kalian. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka wahai malaikat, sesungguhnya mereka akan ditanya. Surah As-Saffat ayat 24. Kemudian dikatakan akhriju ba'than nar. Keluarkan daripada tebusan daripada neraka. Kalau dikatakan yukulukam berapa tebusan dari neraka itu, kalau kullu min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'autis'in. Setiap 1000 orang itu 999 orang. Satu orang dari umat Muhammad ditebus 999. Dikatakan, ya Rasulullah, dari mana jumlah segitu banyak? Dia bilang, tenang saja, itu masih banyak Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah. Sebagai tebusan neraka, tebusan dari umat Muhammad SAW. Maka pada hari itu kata Rasulullah, fayawma idzin tub'atsul wildanu syiba. Maka dibangkitkan ketika itu anak kecil pun menjadi beruban karena dahsyatnya hari itu. Yauma yaj'alul wildana syiban as-sama'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Pada hari Allah jadikan wildana syiba, anak-anak itu menjadi tua, menjadi putih. Dan langit pun terbelah. Dan janji Tuhanmu karena wa'duhu maf'ula. Dan janji dia pastilah terlaksana. Kemudian ada riwayat yang lain dari Abu Ya'la, dari sahabat sanad dengan sanadnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang ayat ini. Illa man sya'allah. Sa'altu Jibril alaihissalam hadil ayat. Saya tanya kepada Jibril tentang ayat ini. Illa man sya'allah. Apa maksudnya? Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Semua mati dengan tiupan sangkakala itu kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Manil ladzina lam yasha'illah ayas'aqahum. Siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mematikan mereka? Ayas'aqahum walahum syuhada. Itu para syuhada yang mana mereka mengkoliduna siapa mereka menyandang pedang mereka di sekeliling arsy. Haulal arsy. Talaqahum malaikat yaumil qiyamah ilal mahsyar. Maka mereka digiring oleh para malaikat ke mahsyar. Binajaiba min yakut. Dengan unta-unta yang bagus daripada yakut. Dan ketika itu diambilkan dari pakaian-pakaian. Nimaru aliyan minal harir, pakaian mereka lebih halus daripada sutera. Madu khutwa, madul basar, madu absar rijal. Yang mana satu langkah kaki daripada unta itu tadi sepanjang mata memandang. Mereka berjalan ke surga
Ya. Maka mereka berkata, intoliqu bina ila rabbina azza wa jal linanzura kaifa yaqdi baina khalqih. Dikatakan maka tahaku ilaihim ilahi wa tadhaika ila abdin bimawdhi falaysa ba'alih. Katanya mereka, mari kita pergi kepada Tuhan kita azza wa jalla supaya kita melihat, memandang bagaimana Allah memutus antara makhluknya. Maka Allah tertawa. Ya, bukan tertawa, jangan digambarkan dengan makhluk. Ya. Kepada mereka, kalau Allah tertawa kepada hamba berarti dia tidak ada hisab bagi dia. Maka dimasukkan mereka ke surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk ya Rabbal Alamin. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Dan teranglah bumi, ini bumi mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Tuhannya bumi. Wudiyal kitabu, lalu diletakkanlah catatan-catatan perbuatan mereka, buku-buku. Waji'a bin nabiyyin wa syuhada, lalu didatangkan para nabi dan para saksi, dihadirkan. Waqudiya bainahum bil haqqi, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Wa hum la yudhlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi, tidak dirugikan. Maka ketika itu teranglah cahaya mahsyar, bumi mahsyar dengan cahaya daripada Allah SWT. Ketika Allah bertajalli kepada makhluk untuk memutus perkara, lalu ditaruh catatan daripada amal itu. Maka mereka tidak merasa terganggu dengan cahaya itu seperti tidak terganggu dengan cahaya matahari walaupun terang benderang. Maka ketika itu diletakkanlah kitab catatan amal wajiha bin nabiyyin wa syuhada, lalu dihadirkan para nabi dan para saksi. Ibnu Abbas mengatakan, ini alladzina yasyhaduna rasul bi tabligh risalah, ini saksi-saksi yang menyaksikan para rasul tentang penyampaian risalah mereka, risalah para rasul pada umatnya. Siapa saksi itu? Hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan yang maksud saksi-saksi itu adalah hafadzah, para malaikat yang menjaga, mencatat daripada amal itu. Qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Sebab dikatakan bahwa yang hadir, yang saksi, menjadi saksi itu malaikat, berdasarkan surat Qaf ayat 21, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah setiap jiwa, bersama setiap jiwa itu ada sa'iqun wa syahid. Ada malaikat yang menggiring mereka dan ada malaikat yang menjadi saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskan di antara mereka dengan kebenaran, yakni dengan keadilan. Hum la yudhlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi, yakni tidak ditambah. Dosa mereka tidak pula dikurangi pahala mereka. Sebagaimana Allah berfirman juga di ayat yang lain, Suratul Anbiya 47, ayat 47, "Nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati." Dan kami letakkan mawazin al-qista, mizan-mizan, ya, keadilan. Mizan di sini dijamakkan, ada dua pendapat. Pendapat pertama, mizan itu cuma satu, ya, neraca timbangan amal itu cuma satu. Cuma disebut jamak ini karena mengagungkan. Karena jamak dalam bahasa Arab dan bahasa Semit itu ada jamak untuk ta'zim, bukan sekedar untuk menunjukkan banyak. Sedangkan pendapat kedua, mizannya itu ada banyak. Tapi ini pendapat tidak masyhur, tidak muktamad dan tidak masyhur. Wa nadha'ul mawazin al-qista, maka kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat itu. Fala tudhlamu nafsun syai'a, maka tidak akan dizalimi satu jiwa pun dengan sedikit apapun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, jika ada sesuatu tadi mithqala habatin, seberat satu biji daripada sawi, biji sawi, ataina biha, kami datangkan
sesuatu itu tadi, habba tadi. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisap yang menghisap makhluk. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain Allah juga berfirman tentang keadilan Allah ini, surah An-Nisa 40, wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan dikatakan wa in taku hasanatan yudha'ifa. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Surah An-Nisa 40. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi makhluknya walaupun seberat darah sekalipun. Wa in taku hasanatan yudha'ifa. Kalaupun seberat darah itu merupakan kebaikan, ya, in taku hasanatan yudha'ifa, maka Allah lipat gandakan kebaikan itu. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah berikan kepada orang tadi dari sisi Allah ajran 'azima, pahala yang besar. Juga makanya di ayat berikutnya dikatakan wa wuffiyat, sebagai penegasan wahum la yudzamun, mereka tidak dizalimi, diikuti dengan kalimat wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat, dan digenapilah kullu nafsin, apa setiap jiwa, ma 'amilat, akan atau kepada apa-apa yang amilat, yang telah mengerjakan siapa setiap jiwa tadi, apa yang dikerjakan oleh setiap jiwa tadi. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, sedangkan Allah lebih tahu tentang apa yang mereka perbuat. Artinya hisab itu bukan untuk keperluan Allah. Mau langsung Allah masukkan di neraka, haulai lannar wa afala ubali wa haulal jannah wa la ubali, kata Allah SWT. Ini ke surga saya tidak peduli, ini ke neraka saya tidak peduli. Allah tidak membutuhkan itu. Tapi di situ wa huwa a'lamu bima yaf'alun, Allah lebih tahu dengan apa yang. Tapi Allah buat semua hisab, catatan amal, timbangan, mizan. Semua itu untuk menunjukkan keadilan bagi semua ini loh. Kamu ingkari enggak ini catatan ini? Untuk menunjukkan keadilan pada semua makhluk. Walaupun Allah Maha tahu dengan semua itu. Bukan berarti untuk Allah, tidak. Semua keadilan, mizan, catatan amal, ditimbangnya amal, hisab, itu semua untuk menunjukkan keadilan Allah. Bahkan yang dihisab bukan hanya manusia biasa, para rasul pun ditanya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada teman. Sebagaimana disebut di surat Al-A'raf, "Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Kami akan tanya kaum yang diutus rasul pada mereka, juga kami akan tanya rasulnya. Rasulnya ditanya, kaumnya ditanya. Tidak ada yang luput dari hisabnya Allah SWT. Artinya pertanyaan Allah. Ini menunjukkan keadilan Allah SWT. Dipenuhi, digenapi. Ya, digenapi berarti penuh, ya, tidak ada yang dikurangi. Kejahatan pun tidak ditambah oleh Allah, kebaikan pun tidak akan dikurangi pahalanya. Wafiyat, wafa yuwafiyah, dibalas dengan penuh. Kalau yujza itu baru dibalas. Kalau wufiyah ay wafa, ya, itu berarti memenuhi, menggenapi. Sebagaimana dikatakan, kita sudah jelaskan ketika di akhir surat As-Saffat kemarin, riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu, man arada ayaktala bil miktalil aw bil mikyalil awfa falyakul inda akhiri majlisin jalasahu apa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin alhamdulillah. Siapa yang kepingin ditimbang dengan mikyalil awfa, dengan timbangan yang penuh, maka hendaknya dia mengucap di setiap akhir majelis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillah ba'amin, yang itu tidak lain adalah penutup surat As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati. Kemudian qauluhu, dan di firman Allah SWT itu di bagian akhir surah Az-Zumar ayat 74 75. Di ayat 7 itu sampai tadi ayat 70, wafiyat kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah menjelaskan tentang penggiringan ahli surga dan ahli neraka dan ahli surga. Di ayat 71, wasiqal ladzina kafaru jahannam zumara, dan digiringlah orang-orang kafir pada neraka jahanam zumara, kelompok demi kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai apabila mereka datang pada jahanam, futiyat abwabuha, dan dibuka pintunya, wa qala khazanatu, maka berkata kepada mereka para penjaga jahanam, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, bukankah sudah datang kepada kalian
ya'tikum, datang kepada kalian rasulun minkum, rasul-rasul dari antara kalian sendiri yang yatluna alaikum ayati rabbikum, yang mereka membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, wa yunzirunakum, dan memberi peringatan pada kalian akan liqa yaumikum hadza, akan perjumpaan hari kalian ini, hari kiamat ini. Nak mesti kandhani piye? Kok sik angel tuturane? Lali. Mesti kandhani. Sudah dibilangi. Kok lupa? Qalu bala, kata mereka, iya ya Allah. Iya wahai malaikat, sudah kami sudah datang pada kami. Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin, akan tapi sudah tetap ketentuan azab Allah atas orang-orang kafir. Ya'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan pada mereka, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Maka dikatakan, masuklah kalian pada pintu-pintu jahanam dan dalam keadaan kekal selama-lamanya di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka itu seburuk-buruk neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi mutakabbirin, orang yang menyombongkan diri. Waliyadzubillah. Ayat 73, wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka kepada surga zumaron, kelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka sudah datang ke surga, wa futiyat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintu surga. Qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka para penjaga surga, salamun alaikum. Penjaga surga tidak disebut di sini, yaitu khazanatuha disebut dalam bentuk jamak. Para penjaga itu anak buahnya malaikat Ridwan. Nah, disebut Ridwan itu di hadis, di Quran tidak disebut Ridwan. Adapun penjaga neraka di situ khazanatiha, itu disebut yaitu Zabaniyah di surat Al-Mudaththir 19 alaiha 19 orang malaikat Zabaniyah. Kepala mereka itu malaikat Malik, disebut di surat Az-Zukhruf ayat 77. Qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Sudah lewat suratnya Az-Zukhruf. Qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka para penghuni jahanam daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu berkata kepada Malik, qalu ya maliku, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wis patenono ya kami ini. Liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya menghabisi saja alaina atas kami siapa Tuhanmu. Terus entah daripada, kenapa kok disuruh mereka berteriak begitu? Karena penghuni neraka kan la yamutu fiha wala yahya. Hidup segan, mati pun tak mau. Tidak hidup dan tidak mati. Apa? Yaumul mautu min kulli makanin wa huwa bimayyit. Datang kepada mereka kematian dari setiap tempat, dari setiap arah. Wa ma huwa bimayyit. Dan mereka pun tidak kunjung mati. Makanya penghuni neraka diceritakan surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, liyaqdi, hendaknya menghabisi, menyelesaikan alaina atas kami rabbuka Tuhanmu. Wes patenono ae kita orang. Daripada begini terus, matikan saja. Dia Rabbuk. Qala innakum makithun. Malik berkata, ada yang mengembalikan pada Allah SWT yang berfirman, ada yang mengatakan pada Malik. Malik berkata, innakum makithun, tenang saja, kamu bakal tinggal selama-lamanya di sana. Na'udzubillah min dzalik. Maka malaikat Malik disebut di Quran namanya. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Maka wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Digiring sampai penjaga surga berkata ketika sudah dibukakan surga, jauh datang ke surga, futiyat abwabuha, dibukakan pintu-pintu surga, waqalu khazanatuha salamun alaikum, dan berkata kepada mereka para penjaga surga, salamun alaikum, salam atas kalian, keselamatan atas kalian, tibtum, sungguh telah nyaman kalian, telah bagus kalian ini, fadkhuluha, masuklah kalian ke surga itu khalidin, dalam keadaan kekal selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Maka di ayat 74 baru di situ waqalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Maka berkata mereka yang penghuni surga tadi yang sudah diantarkan ke pintu surga disuruh masuk, mereka pada berkata alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kepada kami janjinya, yang telah menepati kepada kami janjinya. Wa awrathanal ardha, dan telah mewariskan kepada kami bumi, yakni ardhul jannah.
telah mewariskan kepada kami bumi surga ini. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya, natabawwa'u maka kami menempati minal jannati dari bumi surga ini haitsu nasya dimanapun kami inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin, maka inilah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengucapkan ini. Amin ya rabbal. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Itu ucapan ya, tadi ucapan penghuni surga. Segala puji bagi Allah yang telah sodaqana wa'da menepati kepada kami janjinya wa waratana ardu ay ardul jannah, dan telah mewariskan kepada kami yakni bumi surga. Ya. Natabawwa'u ay nanzilu, kami bisa singgah di surga ini, menempati surga ini di mana kita kehendaki. Wa ni'ma ajrul, ini sebaik-baik pahala orang yang beramal. Wa taral malaikata hafina min haul arsy, maka kau melihat malaikat itu hafina, mengelilingi. Ya, ketika Allah menyebut hukumnya tentang ahli jannah dan ahli nar, dan juga tempatnya masing-masing daripada ahli jannah dan ahli nar, ya, maka Allah mengatakan qudiya bil haqqi wa tara malaikata hafina min haulil arsy, dan kau lihat ya, malaikat itu hafina, berkeliling min haulil arsy, di sekeliling arsy. Berkeliling di sekeliling arsy. Min haulil arsy ay muhdikina muhitin bil arsy, yani malaikat-malaikat itu pada muhdik, menundukkan kepalanya dan berkeliling di arsy itu, ya, mutifina bihawafi, dan mereka bertawaf berkeliling di pinggir-pinggir di sisi-sisi arsy. Kenapa? Mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan Tuhan mereka. Dikatakan tasbih ini adalah tasbih taladzuz, tasbih yang untuk kenikmatan, bukan tasbih ta'abbud, bukan tasbih ibadah. Wa tara malaikata hafina haulil arsy. Maka karena ibadah sudah tidak ada lagi pada hari itu. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskan di antara mereka dengan kebenaran. Ini antara ahli surga dan ahli neraka telah diputuskan dengan kebenaran, yang dengan keadilan. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Sedangkan di tafsir Ibnu Katsir dikutip banyak daripada riwayat tentang masuknya para manusia itu di surga. Itu dalam hadis yang panjang tentang syafaat sampai kepada Rasulullah SAW. Semua para anbiya, Nabi Adam dan ulul azmi yang lain menolak, tidak merasa tidak pantas, tidak mampu untuk memberi atau memintakan syafaat, sampai datang mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ajmain. Ya. Ketika itu supaya nampak kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan anna awalu syafi'in fil jannah. Saya adalah pertama kali minta syafaat di surga. Dalam riwayat yang lain anna awalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dan dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ketika qala Rasulullah ini ati babal jannah yaumil qiyamah. Saya nanti akan mendatangi pintu surga dan saya astaftihu, saya minta dibukakan pintu surga. Maka berkatalah penjaga itu, man anta, siapa kau? Faqulu Muhammad, saya katakan saya Muhammad. Faqulu bika umirtu alla aftali ahadin qablak, dengan engkaulah saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Juga dalam riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, awal zumratin talijul jannah, awal zumrah, rombongan yang masuk surga, suarum arsatil qamar lailatul badr. Gambar mereka, rupa mereka seperti bulan purnama. La yabsukuna fiha wa lam takhituna fiha wa takhawatun. Mereka tidak meludah di surga, tidak membuang ingus di surga, tidak buang air di surga. Tidak ada WC umum, tidak ada tempat sampah, itu tidak ada di surga. Tidak sisi, tidak buang ingus, tidak buang ludah, tidak buang air. Ya. Aniyatuhum wa amsyatuhum dzahab wal fiddah. Wajah-wajah mereka dan sisir-sisir mereka itu dari emas dan perak. Majamiruhumul aluwah, mijmarah, ya, daripada pedupaan mereka daripada gaharu. Dan rasumul misyek, ya, di riwayat yang lain. Lalu kemana makanan itu ya Rasulullah? Anda ceritakan tentang makanan penghuni surga. Kalau mereka tidak buang air. Bilang yatarasyah, makanan itu meresap ke dalam melalui pori-pori, yaitu melalui keringat. Makanan itu keluar melalui keringat, dan keringat mereka adalah misik. Ikulah minum zaujatan. Setiap bagi mereka ada 2 istri. Dan mereka yusabbihunallah bukratan wa asyiya. La tabaghud al-ikhtilaf bainahum. Tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian antara mereka. Quluban ala qalbin wahid. Hati mereka seperti hati orang yang satu. Mereka tasbih, yusabbihunallah, mensucikan nama Allah pagi hari dan sore hari, bukratan wa asyiyah. Yatihim rizquhum fiha bukratan wa asyiyah. Datang kepada mereka rezeki mereka di surga pagi dan sore hari. Tidak sebut siang, tidak sebut malam. Karena siang terlalu panas, kalau malam terlalu dingin. Surga itu hawanya sejuk pagi dan sore. Ya. Maka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Ya? Iya, 2. Kemudian tasbih itu maksudnya seperti tadi kita jelaskan, itu tasbih untuk kenikmatan, ya, menikmati tasbih itu, bukan untuk taklif, bukan untuk beban syariat yang sudah tidak ada beban lagi. Begitu juga diriwayatkan di hadis-hadis yang senada dengan itu banyak, seperti Abu Ya'la meriwayatkan juga hadis yang senada dengan itu. Ya. Kemudian juga hadis yang termasyhur, yang masyhur daripada riwayat Bukhari dan yang lainnya tentang hadisnya Ukasyah. Ini Rasulullah mengatakan, "Yakul jami ummati sumrah." Akan masuk kepada surga daripada umatku 70 orang, ya, masuk surga tanpa hisab. Jangan minum menurut kita termasuk mereka. Dalam riwayat yang lain, "Tudhi wujuhum," bersinar wajah mereka seperti idhatul qamar lailatul badr. Idhatul qamar seperti bersinarnya bulan pada malam purnama. Lalu berdiri Ukasyah bin Mihsan, "Ya Rasulullah, ud'ullah, ajamin, doakan saya ya Rasul, supaya saya termasuk mereka." Qala Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikan Ukasyah termasuk mereka. Kemudian bangun lagi orang, "Ya Rasulullah, doakan ya Rasul, saya termasuk mereka." Sabakoka Ukasyah, kamu sudah keduluan oleh Ukasyah. Ini menunjukkan bahwa permintaan seperti itu harusnya segera, permintaan besar. Dan itu hikmah dari Rasul tutup. Kalau semua minta seperti itu, kita tidak kebagian. Yang akhir, untung ditutup sama Rasul, sudah, kamu sudah keduluan Ukasyah. Rasul itu nutup secara halus. Habis itu tidak ada yang minta lagi. Coba diminta semua kita, tidak kedapetan. Dalam riwayat yang lain, 70 itu menarik 70 ribu itu, menarik 70 ribu yang lain. Ditambah lagi dalam riwayat yang lain dengan hasayat min hasayati Rabbi, raupan daripada raupan Allah SWT yang masuk surga tanpa hisab. So, kalau 70 ribu ya sahabat, tabi'in habis. Kita dapat apa? Tidak dapat kursi kita. Ya. Kemudian ya, sebagian riwayat 70 ribu, sebagian mengatakan sabatu mi'ati alaf, 700 ribu. Sebagian lagi, ya, seperti riwayat yang lain, Rasulullah SAW hampir jarang nampak 3 hari itu dibilang saya munajat kepada Tuhan saya, sehingga Allah berikan saya
70.000 umatku itu masuk surga. Kemudian saya minta tambah lagi. Ya sudah ya Muhammad 70.000 menarik 70, setiap orang itu narik 70.000 lagi. Kemudian saya minta tambah lagi kepada Allah SWT. Maka kata Allah Ta'ala, salatu hasayat min hasayati Rabbi. Tiga raupan daripada raupan Tuhanku. Yang tidak bisa disamakan dengan raupannya makhluk. Kemudian juga dikatakan ada orang yang dipanggil dari pintu jihad, ada yang dipanggil dari pintu puasa, pintu sholat sebagainya. Maka sahabat Abu Bakar bertanya radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Bukhari dan yang lain, ya Rasulullah, ma'ala ahadi min darur duya min ayyiha du'iyah falyud'a minhu minha kulluha ahadun. Ya Rasulullah, kalau setiap pintu itu ada yang masuk dipanggil dari satu pintu itu tidak ada masalah. Tapi apakah ada satu orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Satu orang dipanggil dari semua pintu jihad, pintu sholat. Dibilang iya. Wa arju an takuna minhum, saya harap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang itu, termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Ya. Ada riwayat yang lain, al-jannah itu sama niat abwab, 8 pintu. Di antara pintunya adalah pintu Rayyan. Idkhulul shaimun, tidak masuk di situ kecuali orang yang ahli puasa. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, la miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Dibilang sama seorang tabi'in, ditanya, ya, kalau kuncinya surga la ilaha illallah, kata seorang tabi'in, setiap kunci itu pasti punya gigi. Pasti punya gigi kunci itu. Nah, gigi kuncinya itu ya sholat itu. Kunci netok ya ompong. Apa yang buka ya iso. Kok enak tahu jannah la ilaha illallah, tapi katanya tabiin, seorang tabiin berkata, ya itu kuncinya, tapi kunci itu ada geriginya. Yang geriginya itu ya sholat, puasa lah, kok enak. Kunci terus los dada langsung buka. Tuas. Hah? Oh iya, di akhir itu kan memang ada hadis yang lain itu tentang syafaat. Bahkan terakhir sendiri Allah sendiri memberi syafaat. Kemudian ya, wadkhulu khalidin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Itulah yang dimaksud, yang telah menjanjikan kepada kami, sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan janjinya kepada kami. Di antara janji Allah kepada orang muslim itu adalah sebagaimana yang kita minta, Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika. Ya Allah, datangkan kepada kami apa yang kau telah janjikan pada rasul-rasulmu, wa la tukhzina yaumil qiyamah. Jangan kau sedihkan, jangan kau hinakan kami pada hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad. Sehingga engkau tidak mengingkari janji. Al-Imran 194 juga dikatakan di ayat yang lain, Al-A'raf 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka para ahli surga setelah masuk surga berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, yang menunjukkan jalannya kepada kami sehingga kami menjalani jalan surga ini, sehingga sekarang kami sampai kepada surga itu. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya, dan tidak mungkin kami tertunjuki kepada jalan surga ini laula an hadanallah, seandainya saja Allah tidak menunjuki kami. Tidak mungkin kami tertunjuki kepada jalan laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haq, sungguh para rasul Tuhan kami telah datang kepada kami dengan kebenaran, yaitu janji Allah termasuk surga. Itu yang dimaksud shadaqana wa'dah. Segala puji Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Telah menepati kami janjinya. Juga dikatakan di surat yang lain, surat Fatir ayat 34, wa qul alhamdulilladzi adzhaba 'anil hazan. Para ahli surga itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ini ucapan penghuni surga. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Adzhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha membalas amalan hamba. Alladzi adkhalana darul muqamah. Itu Tuhan yang telah memasukkan kami kepada rumah tempat tinggal ini, min fadlih, dari karunia Dia. La yamassuhum fiha nasabun, tidak menyentuh, la yamassuna fiha nasabun, tidak menyentuh kami pada rumah ini nasabun, kepayahan,
wala yamassuna fiha lughub, dan tidak menyentuh kami pada rumah ini lughub, kesusahan. Kemudian maka dikatakan di dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari tafsir Ibnu Abi Hatim, maksudnya wasiqal ladzina taqau ila jannati zumarah itu adalah ketika mereka sampai di pintu pada pintu surga, mereka dapat di situ pohon, yang mereka dapat di pohon itu ada 2 mata air. Maka mereka di situ mandi dan bersuci dengan mata air itu, ya, maka jarat alim nadratun naim, berlakulah kepada mereka nadratun naim, keberseri-serian daripada kenikmatan daripada kulit itu, keberserian daripada kulit, sehingga berubah kulit mereka menjadi kulit daripada yang lebih bagus, sehingga tidak pernah kasar daripada kulit mereka dan tidak pernah kusut daripada rambut mereka abadan selama-lamanya. Seolah-olah mereka itu diminyai rambutnya dengan minyak dan kulitnya itu seolah-olah diminyai dengan minyak sehingga lembut. Itu menurut riwayat Sayyidina Ali. Kemudian baru mereka dimasukkan ke surga. Dan umir fasyaribu wa adhabat, lalu di situ mereka dari satu mata air mereka membasuh tubuh mereka, satu mata air yang lain mereka minum, maka hilanglah daripada tubuh mereka itu segala kotoran-kotoran. Ya, barulah kemudian dijumpai mereka oleh para malaikat di pintu surga. Salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidin. Salam atas kalian dan nyamanlah kalian di sini, maka masuklah kalian ke surga dalam keadaan selama-lamanya. Maka ketika itu dijumpai oleh setiap ghilman, pelayan-pelayan surga, dibawa daripada keliling bil hamim, dikatakan ketika itu para wildan, pelayan-pelayan surga menyambut mereka yang mengatakan absyir, gembiralah engkau sebab Allah telah menyiapkan untuk engkau begini-begini daripada kemuliaan. Ya. Maka ketika itu disambut pula mereka oleh ghilman itu, dibawa kepada istri-istri mereka daripada bidadari, dan ghilman itu mengatakan hadza fulan, ini fulan bin fulan dengan namanya di dunia. Ya. Ini datang fulan bin fulan ini, katanya istrinya dari bidadari, antara itu kau lihat si fulan bin fulan itu, kata si wildan tadi, betul. Maka mereka pun gembira karena menyambut daripada suaminya, daripada para bidadari tadi menyambut daripada suaminya masing-masing. Maka disodorkan kepada mereka namarik masfufah, ya, wazarobi mabthuthah, daripada numruqah, daripada namarik, bantal-bantal yang sudah tertata rapi, wazarobi mabthuthah, dan daripada hambal, daripada karpet-karpet yang telah dibentangkan, wa aqwabim maudhu'ah, dan gelas-gelas yang sudah disediakan, wazarobi mabthuthah, juga permadani yang dihamparkan. Ya. Dalam riwayat yang panjang daripada Ibn Abi Hatim. Sedangkan di mana? Di riwayat yang lain ya, daripada riwayat yang lain dari dari Ibn Abi Hatim juga, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu kana yamin inda Rasulillah SAW. Suatu kali Sayyidina Ali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi, maka Nabi bersabda, sallallahu alaihi nafsi biyadih, inna idza kharaju kuburihim yustaqbaluna binuqil ajnihah. Demi Allah yang zat jiwaku, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW, mereka itu orang-orang yang mukminin, yang soleh itu dari kubur mereka akan disambut dengan unta yang memiliki daripada sayap. Ya. Dan dikatakan alaiha rihalu dhahab, di atas unta itu ada pelana daripada emas. Syukuran menurun ya talalau kula khutwatin minamadul basar. Di mana kaki daripada unta itu memakai sepatu daripada cahaya, yang mana setiap langkahnya itu sejauh mata memandang.
Maka lalu mereka, kata Rasulullah SAW, setelah naik daripada unta itu berhenti di surga yang di situ ada dua mata air. Maka minum mereka, mandi dengan salah satu dari dua mata air dan minum dari mata air yang lain. Sehingga menjadi berubah seperti tadi kita ceritakan di riwayat yang pertama. Ya. Dan menyambut pula daripada istri-istri mereka daripada bidadari itu. Karena bagus daripada bidadari itu tadi, maka ketika mereka kata alqatu min yakutah, fa itu babanya alqatu min yakutah hamra ala sofaya dzahab yatribun bil alqa ala sofiha. Taninun ya Ali fa yablughu al hawra ana zawja qad aqbal. Maka di situ ketika mereka sampai di pintu surga ada halqah, ada semacam mata rantai lingkaran yang digunakan untuk mengetuk pintu itu, maka terdengar tonin, suara dengungan daripada ketukan itu, dan para bidadari pun mengerti tentang bahwasanya suami mereka daripada ahli dunia itu telah datang. Sehingga kemudian dibukakan pintu surga, maka tiba-tiba mereka ketika melihat daripada surga itu, ya, dan melihat si penjaga surga itu, mereka bersujud, dibilang bangunlah kalian. Saya ini petugas yang disuruh untuk membukakan daripada pintu surga. Ya, maka mereka pun mengikuti mereka itu yang ditugasi itu tadi, atau wildan yang ditugasi tadi, sehingga bertemu dengan istri mereka daripada para bidadari yang tidak sabar menyambut mereka keluar daripada kemah-kemah daripada mutiara dan yakut, sehingga memeluk mereka, ya, kemudian mengatakan anta hibbi wa ana hibbuka wa ana al-khalida allati la amut wa ana naima allati la abas wa ana radiyah allati la asqat wa ana al-muqima allati la adhan. Dia bilang anta hayyun, anta hibbi, engkaulah kekasihku, kata si bidadari tadi, dan saya adalah kekasihmu. Anta hibbi wa ana hibbuka wa ana al-khalida, dan saya adalah makhluk yang kekal dan saya tidak mati, ana naimah, saya selalu dalam keadaan nikmat dan tidak pernah kesusahan, wa ana radiyah, dan saya adalah makhluk yang ridho, selalu ridho dan tidak pernah marah, kata si bidadari tadi. Anal muqimah allati la adhan, saya makhluk yang tetap di sini dan tidak akan pergi. Wa yadkhul baitan min usya ila saqfi mi'atu alfi dhira, maka masuklah di situ daripada rumah atau istana dia yang terbangun daripada mutiara dan macam-macam daripada bahan-bahan yang indah yang berbeda satu sama lain. Maka di rumah itu didapati 70 daripada sarir, daripada ranjang. Setiap sarir itu 70 daripada sab'una zaujah, sab'una hullah, 70 bidadari, 70 daripada pakaian, dan seterusnya. Dan sudah ada sungai-sungai yang seperti yang kita dengar di surat Muhammad, ada 4 sungai itu. Sungai daripada air yang segar selalu, sungai daripada susu, sungai daripada madu, dan sungai daripada arak yang tidak memabukkan. Ya, itu termasuk istrinya. Bidadari itu semua yang dia termasuk istrinya. Kalau dia beriman sama dengan suaminya, ya dikumpulkan lagi. Kalau enggak, ya sendiri. Ya itu tadi termasuk. Iya, walaupun kalau satu amal dengan mereka dan satu iman. Kalau enggak, ya di neraka sendiri. Kalau enggak, ya akan dikumpulkan. Iya, kalau istrinya banyak sih, pertanyaannya bukan gitu. Pertanyaannya kalau suaminya banyak, dia dikumpulkan ke suami yang mana? Maksudnya mati satu demi satu, ya kawin, mati suaminya, kawin lagi. Dikumpulkan kepada siapa? Kata Rasulullah SAW, dikumpulkan kepada yang paling bagus akhlaknya kepada dia di dunia. Tidak punya istri, ya bidadari itu. Kemudian maka di situ dia menikmati buah-buahan daripada surga yang dia petik semau dia, kadang berdiri, kadang duduk. Dia bisa memetik dengan duduk, memetik dengan berbaring, yang dikatakan kutub wadaniyah. Wadaniyah tan alim zilaluha,
dan pendek atau terjangkau atas mereka dhilaluha, naungan-naungan daripada pohon surga itu, dhulilat kutubuha tadlila, dan ditundukkan kutubuha, petikan daripada buah-buah itu tadlila, dengan sungguh-sungguh penundukan. Menurut ahli tafsir itu dia bisa makan buah-buahan surga itu akarnya di atas, buahnya ke bawah. Beda dengan buah di dunia, akarnya di bawah, buahnya di atas. Sehingga dia bisa metik dari manapun. Maka di situ kemudian disambut daripada malaikat-malaikat, salamun alaikum tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga yang kalian diwariskan, surga itu dengan apa yang kalian amalkan. Dan dikatakan di sini, walau anna sya'ra bi sya'ri haura waqa'a li ardi la syamsu maha sawadan fi nurin. Seandainya satu rambut dari rambut bidadari itu jatuh di bumi ini kepada penduduk bumi, pastilah matahari itu akan bersinar bersamanya seolah nampak hitam daripada cahaya, karena terangnya cahaya daripada rambut tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu akhir suratul Zumar. Kita akan berlanjut ke suratul Mu'min, rangkaian ayat jawahir dalam surat Al-Mu'min. Apa? Ukasha bin Mihsan, sahabat. Ukasha bin Mihsan. Ya. Apa? Oh iya, Ukasha bin Mihsan. Dia cerdas. Suratul Mu'min. Berikutnya di situ ada 19 ayat, rangkaian ayat jawahir dalam surah Al-Mu'min atau surat Ghafir. Wallahu a'lam bishawab. Wa Zukhruf belum. Al-Mu'min nanti ada ketemu surah Az-Zukhruf. Wallahu a'lam. Dan nutut kayaknya. Nutut dah. Maghribnya jam Nutut ya.